Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, diperuntukkan nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026 atau 26 dini hari menjelang penutupan market ya. Kalau dari segi fundamental yang perlu diwaspadai nanti untuk hari Senin itu kosong, tetapi hari Selasa itu ada pidato dari Powell. Ini kemungkinan akan nge-trigger volatility di market, terutama di gold dan indeks dolar. Kemudian untuk hari Rabunya ada penjualan rumah, ini nggak terlalu penting. Dan hari Kamis itu ada suku bunga dari zona euro yang akan dirilis. Perkiraannya sih tidak ada pemangkasan ya, cuman hati-hati pair yang berhubungan dengan euro, ada potensi ini kemungkinan volatility juga bisa meningkat. Kemudian untuk 24/5 sampai dengan 21 tanggal 24 Juli ya, atau hari Kamis ini ada indeks manajer pembelian dari segi manufaktur dan jasa juga akan dirilis. Cuman sih dari segi perkiraan masih belum keluar. Data yang sebelumnya 52,9 ya. Ini acuannya masih tetap berada di 50. Kalau misalkan data yang keluar nanti tetap berada di atasnya 50, itu tentunya masih positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau sudah di bawah 50, ini surprise negatif untuk indeks dolar ya. Ini yang perlu diwaspadai di hari Kamis. Jadi dari segi fundamental untuk kesimpulannya sih nggak terlalu banyak yang perlu diperhatikan, cuman untuk hari Selasa aja ini yang penting. Dan sepak terjang dari Presiden Donald Trump itu juga perlu diwaspadai ya, soalnya mendadak ini bisa membuat volatility di market itu tinggi, terutama di komentar-komentar dari Presiden Donald Trump, yaitu hati-hati untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya untuk indeks dolar, level area SRP ini sudah saya tarik, di mana batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. R3-nya itu 100 sampai dengan R4-nya 100.29. Kemudian R2-nya itu ada di 99.36. Resisten pertama itu 98.74. Zona tengah atau sebagai pivotnya 98.33. Batas atas pivot 98.5 dan batas bawah 98.17. Support pertama 97.92, support keduanya itu berada di 97.300 dan batasan pantau over. Misalkan indeks dolar ini lanjut melemah, support 3 dan 4 96.68 sampai dengan 96.37. Posisi harga open market besok di hari Senin itu diawali di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hati-hati. Sebagai kunci jangka pendeknya untuk indeks dolar minggu depan ini mampu atau enggak maintain di bawahnya 98.17. Misalkan mampu, baru ada peluang arah support pertama terlebih dahulu 97.92. Tetapi kalau misalkan gagal, ada peluang kemungkinan indeks dolar akan menguat dulu, tetapi range-nya masih tetap terbatas. Hati-hati di resisten pertama 98.75 sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya 98.95. Jadi untuk zona yang saya blok hijau bagian atas dan bagian bawah di sini untuk 1 minggu ke depan, selama indeks dolar tidak mampu keluar di atas atau di bawah area blok hijau, potensi masih tetap akan lanjut sideways-nya untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk zona pantaunya di dalam area sideways, level-level area SRP ini, dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, saya lebih prefer kemungkinan ini akan berlanjut untuk sideways-nya. Tetapi kalau misalkan dia keluar dan kedorong ke atas, terdekat adalah resisten pertama mendekati 100.00 ya, ini batasan pantau over 1 minggu ke depan. Misalkan ada kenaikan atau recovery menguat ya untuk indeks dolar, blok biru ini sementara adalah batasan maksimum zona pantau untuk 1 minggu ke depan. Tetapi gambaran saya kalau misalkan dia kedorong ke bawah
di bawahnya 97,600-an, kemungkinan sih masih minim di bawah 40%. Nanti kita akan lihat progresnya satu minggu ke depan. Untuk level area SRP kalau mau dicatat monggo silahkan, dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kemudian untuk gold, flashback sedikit untuk perjalanan gold satu minggu yang sebelumnya open market, di minggu yang sebelumnya ini berada di high, kemudian untuk penurunannya itu tidak jauh-jauh di batas bawah pivot 3314-an lah kurang lebih, dan harga ini mendadak pullback kembali ke atas. Jadi untuk penutupan market kemarin itu harga itu bergerak di ring area zona yang saya blok hijau ya, antara di bawahnya 3355 dan di atasnya 3348 ya. Untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, ada level baru kembali untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan. Tetapi sebelum masuk ke level area SRP weekly-nya, flashback sedikit untuk perjalanan monthly. Jadi untuk monthly sendiri sebenarnya gold ini masih sideways. Dia bergerak itu berada di area zona tengah atau pivotnya 3348, dengan batas atas pivot itu berada di 3374 pembulatan kurang lebih di sini. Ketika mencapai level tersebut ini banyak rejeksi ya, dan penurunannya pun itu cuman sampai di support pertama monthly 3278 kurang lebih. Tetapi ada kecenderungan untuk gold bulan ini itu berada di rank area zona tengah atau sebagai area pivot monthly. Ini perlu diwaspadai sebagai level kunci. Untuk monthly masih tetap tidak ada perubahan. Batas bawahnya 3322, batas atas 3374. Misalkan untuk minggu depan ini maintain di atasnya 3374, baru ada peluang arah resisten pertama monthly yang berada di kisaran 3417. Tetapi kalau misalkan gagal, kehilangan level area 3322, tidak menutup kemungkinan dia akan balik lagi ke 3278, dikarenakan untuk yang sebelumnya di bulan ini harga itu masih belum mampu mencapai level area support pertama monthly yang berada di 3278. Sebenarnya masih berada di atas level area tersebut, dan itu pun kemarin terjadi di tanggal 9 Juli ya. Jadi antara support pertama monthly dan resisten pertama monthly ini masih fresh. Jadi ada peluang sih ini kemungkinan sideways akan berlanjut. Kalau kita lihatin dari weekly-nya ya, level area SRP-nya saya tarik terlebih dahulu untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan ya. Zona pantau bagian atas itu R3-nya 3434 sampai dengan R4-nya itu berada di 3451. Tetapi sih masih minim gambaran saya kalau misalkan untuk gold ini mencapai batasan over atas resisten 3 ya, atau overnya. Kemudian untuk resisten 2-nya itu masih ada peluang di area 3400 sampai dengan 3403. Kemudian untuk history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan batas atas konfirmasi itu ada harga 3377 sampai dengan 3383. Jadi untuk satu minggu ke depan misalkan ada kenaikan dari segi gold, selama harga ini belum mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau, ini masih bisa dikatakan belum akan ada tren. Jadi waspadai untuk batasan atas breakout history high di minggu yang sebelumnya 3378 pembulatan. Kemudian untuk resisten pertamanya 3366, zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di kisaran 3343, dengan batas atas pivot itu berada di 3352, batas bawah pivot itu berada di 3335 atau zona yang saya blok abu-abu. Kemudian untuk support pertama 3321. Jadi untuk area tengah ini banyak sekali tumpukan harga antara SRP weekly dan SRP monthly ya. Jadi hati-hati di level area zona tengah. Untuk history low di minggu yang sebelumnya itu jatuh di 3309 atau pembulatan di 3310 sampai dengan batas bawah itu berada di kisaran 3304 atau zona yang saya blok orange bagian bawah ya. Jadi untuk gold batas atas dan bawah weekly-nya adalah blok hijau dan blok orange. Selama gold masih tetap bergerak di area tersebut, ini masih belum akan ada tren kalau kita lihatin dari segi weekly atau daily-nya. Kemudian untuk support kedua weekly 3287, support 4 atau sebagai batasan pantau overnya itu berada di 3236 dan support 3-nya itu berada di 3253. Cuman sih ini skip terlebih dahulu, nanti kita lihatin dari segi time frame kecilnya ya. Masuk ke time frame H1-nya untuk minggu depan ini
open market itu diawali di area zona tengah atau sebagai pivot, dan ini nempel untuk low terdekatnya di pivot monthly. Batas konfirmasi bawah itu berada di 3335. Kalau untuk 1 minggu ke depan, selama harga masih tetap maintain di atasnya 3335, zona pantau terdekat misalkan kedorong ke atas, ada harga 3366, 3373, maksimum adalah area zona yang saya blok hijau terlebih dahulu 3377 sampai dengan 3383. Baru kalau misalkan ada body candle daily close-nya mampu tutup di atasnya 3383, baru akan ada peluang uptrend akan berlanjut lagi. Target terdekat adalah di resisten kedua terlebih dahulu, atau sementara batasan pantau over 1 minggu ke depan ke atas adalah di zona yang saya blok biru. Kemudian support 3321 ini juga perlu diwaspadai karena untuk sideways masih tetap berlanjut. Kemarin juga spike ke dorong ke atas, tetapi nggak lama justru malah break low ya. Jadi kalau misalkan ini nanti 1 minggu ke depan sideways terus berlanjut, bagian bawah yang perlu diwaspadai adalah di 3321, maksimum adalah di 3309 sampai dengan 3304. Tetapi kalau misalkan ada potensi downtrend, ada 3 level area di bagian bawah di mana ini lumayan lebar. Zona yang saya blok biru ini sementara adalah batasan pantau over juga untuk 1 minggu ke depan. Support 2 weekly 3287 sampai dengan 3284. Support pertama monthly jatuh di 3278 ya. Jadi hati-hati, dan di bulan ini sebagai support pertama monthly ini masih fresh. Jadi kalau misalkan ini kedorong ekstrim, kedorong ke bawah, ada peluang kemungkinan dia akan ada pentalan kembali di area zona yang saya blok biru. Untuk planningnya saya pribadi lebih prepare karena ini sideways ya, akan menunggu kalaupun dia kedorong ke atas ke resisten pertama atau mendekati zona yang saya blok hijau di sini. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Itu pun kalau ada konfirmasi pembalikan arah. Tetapi kalau misalkan tidak ya, saya lebih prepare adalah nunggu breakout dulu, koreksi, baru cari ancang-ancang setup buy. Cuman sementara ini masih belum valid, jadi sementara saya gambar di sini dulu. Entah itu nanti harga kedorong ke atas atau enggak, tergantung kondisi market di minggu depan. Misalkan mampu, planning sell saya pribadi kemungkinan akan saya cari sedekat mungkin di area 3366, tetapi tetap berada di bawahnya 3377. Tergantung nanti konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana. Dengan jarak untuk stop loss agak lebar, ruang gerak sekitar 200 pip sampai dengan 225 pip. Karena ini planning khusus untuk swing ya, untuk day trade beda cerita. Tapi dari segi targetnya, dikarenakan potensi sideways masih berlanjut, saya lebih prepare 450-an pip yang berada di support pertama weekly. Maksimum adalah sedikit di atasnya history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 550-an pip. Tetapi kalau misalkan harga ini ternyata kedorong ke bawah terlebih dahulu dan ada pentalan-pentalan misalkan terjadi antara support pertama atau history low minggu yang sebelumnya, ya tidak menutup kemungkinan nanti misalkan ada konfirmasi pembalikan arah ya planning buy akan ada lagi ya. Jadi memanfaatkan potensi sideways misalkan tetap berlanjut untuk 1 minggu ke depan. Dan untuk planning buy-nya kurang lebih cari sendiri antara support pertama weekly atau di sedikit atasnya history low minggu yang sebelumnya, kurang lebih ada di sini. Mana yang valid nanti tergantung kondisi market. Cuman sih sementara saya taruh di tengah-tengah aja, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah ada di mana. Dari segi jarak untuk stop loss itu 150 pip, dan untuk target buy-nya TP1 itu 375 pip yang berada di batas atas pivot. Kemudian resisten pertama ini adalah sebagai level untuk TP2 maksimum ya, ruang gerak sekitar 500 pipan. Ini adalah planning khusus untuk swingnya. Untuk day trade-nya sendiri, manfaatkan level-level area SRP yang ada di sini, di bawah blok hijau atau di atasnya blok orange, dan sesuaikan juga dengan teknikal masing-masing ya. Kalau misalkan mau dicatat, monggo silakan. Ya untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada planning buy atau planning sell, nanti tergantung harga ini di level-level area SRP ini apakah ada konfirmasi reversal, konfirmasi penerusan harga, nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Jadi gambaran saya sih untuk gold 1 minggu ke depan masih ada kecenderungan sideways akan berlanjut. Untuk level area SRP batasan pantau over ada di sini, monggo kalau mau dicatat.
Tapi sesuaikan juga dengan planning analisa masing-masing. Trigger dari pergerakan gold ini ada dua untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah pernyataan daripada Powell yang dirilis nanti Selasa malam, itu yang perlu diwaspadai, kemungkinan akan ada volatility tinggi. Kemudian komentar-komentar dadakan dari Presiden Donald Trump itu yang perlu hati-hati untuk kedua. Jadi ini bisa nge-trigger, bisa aja menguatkan gold secara signifikan kayak kemarin, kemudian pullback kembali ke bawah, atau bisa melemahkan gold ke bawah sebelum dia ancang-ancang untuk naik kembali ya. Jadi hati-hati, tetap sesuaikan dengan kondisi di market dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Jangan terlalu over terlebih dahulu, karena kalau dilihatin dari polanya yang terbentuk saat ini, gold ini masih ada kecenderungan sideways akan berlanjut antara zona yang saya blok hijau bagian atas dan zona yang saya blok oranye bagian bawah. Di sini ada harga 3377 sampai dengan 3383, untuk batas bawahnya 3310 sampai dengan 3304. Selanjutnya untuk Bitcoin, jadi pergerakan untuk Bitcoin planning kemarin adalah kalau misalkan ada memanfaatkan koreksi ya untuk cari ancang-ancang setup buy kembali, tetapi di video yang agak lama juga itu sudah saya bahasin untuk target semesterannya ya. Jadi untuk target semesterannya, kalaupun ada kenaikan dari segi Bitcoin, area 125.000 dengan batas bawahnya itu 122.000, batas atas adalah di 128.000. Kemudian over semesternya itu berada di 152.000-an. Jadi untuk areanya berarti 155 sampai dengan 147.000 itu untuk target semester. Misalkan Bitcoin ini lanjut ke dorong ke atas, tetapi ketika mencapai atau mendekati level 122.000 atau sebagai target TP pertama semesteran ya, ini sudah tercapai dan harga ini ada kecenderungan sideways ya, atau dia koreksi dulu sebelum ancang-ancang naik kembali. Itu peluang itu masih tetap ada. Tetapi kalau untuk perjalanan 1 minggu ke depan, saya tarik di minggu yang berjalan saat ini, karena untuk Bitcoin sendiri belum close market kalau saya lihatin dari trading view. Jadi ini nggak masalah, sudah bisa ditarik dari low sampai dengan high-nya. Batasan pantau over, misalkan ada kenaikan kembali dari segi Bitcoin, resisten 3 dan resisten 4 itu ada harga 127.000 sampai dengan 129.000 pembulatan. Resisten keduanya 124.000-an dengan level area minor itu jatuh di 126.000 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Tetap dihati-hati, ini misalkan volatility mendadak tinggi atau signifikan kembali ya, tidak menutup kemungkinan uptrend akan berlanjut ke resisten 2 weekly. Kemudian history high-nya 122.000, resisten pertama 121.000, dan harga ini berada di area zona tengah atau sebagai pivotnya atau blok abu-abu 118.800-an, batas atas pivot 119.600, batas bawah pivot 118.000. Support pertama 116.000, history low sampai dengan batas konfirmasi bawahnya hati-hati di 115-an ribu ya. Ini untuk batas bawah saya kasih warna oranye. Jadi untuk 1 minggu ke depan, selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di bawahnya blok oranye 115 ribuan, ini masih belum bisa dikatakan akan terjadi koreksi ya, karena untuk batas high dan low-nya itu adalah di oranye. Bagian atas itu saya kasih warna zona atau blok hijau ya, ini saya tandain dulu. Jadi waspadai untuk level-level blok oranye ini, selama dia masih tetap berada di ring area tersebut belum akan ada trend. Kemudian dari segi time frame H4-nya, harga itu ada kecenderungan sideways, jadi hati-hati. Untuk pivotnya tadi di 118.800-an sebagai konfirmasi atasnya. Misalkan untuk Bitcoin ini kedorong kembali, itu batas konfirmasi 119.600. misalkan harga mampu maintain di atas level area tersebut, ringnya terbatas. Resisten pertama ini yang akan menjadi target terdekatnya 121.000. Tetapi peluang misalkan sebelum naik lebih tinggi, misalkan ada koreksian, support 2 ini yang akan menjadi target koreksinya. Misalkan ada
ada harga 113.000 atau sementara adalah batasan pantau over 1 minggu ke depan. Misalkan ada koreksi sebelum Bitcoin naik lebih tinggi adalah di kisaran level area tersebut. Cuman mampu atau tidak ini masih belum ada kejelasan karena support pertama 116.700-an di sini ketika mendekati harga ya, mendekati level tersebut ini kan ada rejeksi. Jadi ini masih belum bisa dikatakan koreksi. Jadi hati-hati, ini juga termasuk level kuat. Jadi ada kecenderungan Bitcoin sideways. Zona potensi sideways adalah blok urin bagian bawah dan blok hijau bagian atas. Untuk time frame satunya, kalau misalkan mau cari ancang-ancang buy ataupun mau cari ancang-ancang sell, memanfaatkan koreksinya, sedekat mungkin cari di antara support pertama maksimum adalah history low minggu yang sebelumnya, atau kalau mau cari sell di area resisten pertama maksimum adalah di history high di minggu yang sebelumnya. Saat ini hari Sabtu video dibuat ini harga masih posisi berada di area zona tengah atau sebagai pivot. Bisa ini naik kembali turun ke support pertama, atau dia memilih turun dulu untuk naik kembali melanjutkan sideways-nya, itu juga bisa terjadi ya. Jadi untuk zona tengah ini adalah kurang ideal kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang masuk ke market baik buy ataupun sell. Sebaiknya tunggu dulu di area 116.000 sampai dengan 115.000, atau kalau memanfaatkan koreksinya misalkan ada resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, ini kemungkinan gambaran saya untuk Bitcoin perjalanan 1 minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan ini nanti dari segi Powell itu nyinggung masalah kripto dan ada nada-nada hawkish, kemungkinan support 2 weekly ini tidak akan diambil, tetapi Bitcoin ini akan langsung lari ke atas dan target terdekatnya itu berada di Psycho-Price level, mendekati level tersebut 125.000, dan resisten 2 itu berada di 124.000 ya. Ini yang akan menjadi targetnya misalkan ada nada-nada hawkish dari Powell, misalkan ada nyinggung masalah kripto. Untuk level area SRP, monggo silahkan kalau mau dicatat, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Untuk batas over bawah 110 ini sementara saya skip dulu, kemungkinan belum akan diambil. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.